Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Perfect Education. Film ini rilis pada tahun 1999. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita muda yang diculik oleh seorang kakek tua. Namun wanita ini malah ketagihan untuk enak-enak dengan kakek tua itu. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita muda yang lagi jogging. Wanita itu bernama Kuniko. Di saat dia lagi jogging sendirian, tiba-tiba ada seseorang yang mendekapnya dari belakang dan membuat Kuniko pingsan. Setelah itu, Kuniko dibawa pergi menggunakan mobil ke sebuah rumah. Wah, ngeri nih, ternyata ada juga penculikan orang dewasa ya. Ternyata yang tadi menyekap Kuniko adalah seorang pria tua yang bernama Iwasno. Di saat Kuniko tersadar, dia sangat terkejut karena Kuniko tidak menggunakan pakaian dan tubuhnya yang terikat. Kuniko yang sangat ketakutan pun mencoba berteriak. Namun, apalah daya, tidak ada yang mendengarnya. Di situ, Iwasno hanya bisa meminta maaf atas semua tindakannya. Kuniko yang emang merasa haus, dia pun meminta minum kepada seorang pria tua yang ada di dekatnya. Setelah Iwasno memberi minum Kuniko, dia pun bercerita tentang masa lalunya yang bertepatan pada 15 tahun yang lalu. Dia bercerita bahwa dulu ada seorang wanita yang bernama Mizu yang bekerja kepadanya. Iwasno yang dulu masih muda, dia sangat mencintai Mizu. Namun, Mizu yang sudah mempunyai tunangan, jadi wanita itu mengabaikan Iwasno. Iwasno yang emang tidak bisa menahan keinginannya untuk mendapatkan Mizu pun, akhirnya dia memperkaos karyawannya itu. Wih, tega bener ya. Cinta ditolak, burung pun bertindak. Mizu yang telah ditindih oleh seorang pria, dia hanya bisa menangis. Pada keesokan harinya, tunangan Mizu yang sudah mengetahui perbuatan Iwasno pun datang dan memberikan pelajaran kepada Iwasno. Akhirnya, Iwasno menikahi Mizu, seorang karyawannya yang telah ia perkaos. Namun, di rumah tangganya itu tidak berjalan dengan lancar. Ya, karena di saat Mizu punya anak, perusahaan Iwasno mengalami kebangkrutan. Dan dia pun harus ditinggal pergi istrinya. Gak boleh dicontoh nih ya guys. Di keesokan harinya terlihat Iwasno yang mempersiapkan makanan untuk Kuniko. Iwasno pun melepaskan ikatan Kuniko. Di saat Kuniko makan, Iwasno menjelaskan kondisi rumahnya dan menjelaskan satu persatu tetangganya. Setelah Kuniko selesai makan, dia diikat kembali. Namun, karena kali ini Kuniko berteriak, alhasil sekarang mulutnya harus disumpal. Dan Kuniko pun ditinggal Iwasno yang emang harus bekerja. Dah, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Di saat Kuniko sendirian di kamar, dia pun mencoba melepaskan ikatannya. Namun, hal itu hanya sia-sia. Setelah Iwasno pulang bekerja, dia melihat bekas luka yang ada di tangan Kuniko. Iwasno yang mengetahui usaha Kuniko untuk melepas ikatannya, dia hanya berkata jangan mengulanginya lagi. Ih, ini laki-laki serem juga ya. Hari-hari pun berlalu dengan Kuniko yang setiap hari hanya bisa terkurung di sebuah kamar pria tua yang sudah menculiknya. Di suatu malam, Kuniko yang memang sudah terkurung lama di situ mengajak Iwasno untuk enak-enak. Yang tentunya dengan tujuan Kuniko dapat mengambil kunci kamarnya dan dapat pergi dari tempat itu. Kuniko pun menunjukkan gunung aktif miliknya dan merayu Iwasno. Namun Iwasno menolak tindakan dari Kuniko. Yakin nih, nggak mau, sayang-sayang loh.
Scene berganti pada keesokan harinya di saat Iwasno pulang dari kerjanya. Dia membawakan baju sekolah dan juga sepatu untuk Kuniko. Di situ Iwasno berkata akan mengajak Kuniko untuk jalan-jalan. Asik-asik, akhirnya menghirup udara bebas juga. Mengetahui hal itu, Kuniko pun terlihat sangat senang. Ya, karena Kuniko yang kegirangan, dia pun tertawa begitu keras. Sehingga ibu kos mereka mendengarnya dan menghampiri kamar Iwasno. Nah loh. Ketahuan kan? Ibu kos pun masuk ke kamar Iwasno. Dan Kuniko bersembunyi di balik dinding sambil berganti pakaian sekolah yang telah diberikan oleh Iwasno. Ibu kos yang melihat ada sepatu wanita pun menanyakan kepada Iwasno. Namun, Iwasno berdalil bahwa dia telah membelinya untuk keponakannya yang akan datang ke tempatnya. Pintar juga sih ngelesnya. Mendengar itu, ibu kos pun pergi dari kamar Iwasno. Scene berganti di saat Iwasno dan Kuniko sedang ada di dalam mobil. Mereka hendak pergi ke suatu tempat. Dan ternyata mereka ini pergi ke sebuah hotel. Sesampainya mereka di hotel, Iwasno dan Kuniko langsung berenang tanpa menggunakan sehelai kain pun. Nggak malu tuh ya. Pada malam harinya, entah mengapa Iwasno dan Kuniko tidak bisa tidur. Mereka hanya bisa saling curi-curi pandang. Kayaknya tanda-tanda nih. Keesokan harinya, ketika mereka habis jalan-jalan, tiba-tiba Iwasno meminta kepada Kuniko agar tangan Kuniko diborgol lagi seperti saat di kos-kosan. Dengan senang hati, Kuniko pun menuruti keinginan Iwasno. Di saat itu juga, mungkin Iwasno ingin sensasi yang baru, jadi dia meminta Kuniko untuk memborgol tangannya sama seperti tangan Kuniko tadi. Dan setelah selesai memborgol tangan Iwasno, Kuniko berganti pakaian lalu pergi meninggalkan Iwasno begitu saja. Iwasno pun hanya bisa menyaksikan kepergian Kuniko dari jendela. Scene berganti di saat Kuniko ada di sebuah stasiun. Di situ, Kuniko teringat akan perkataan Iwasno kepadanya. Di mana Iwasno ngomong kalau dia hanya ingin dicintai dengan sempurna dari jiwa dan raganya. Kemudian terlihat para penjaga hotel yang sedang ada di depan kamar Iwasno. Mereka terlihat memanggil Iwasno, tapi tak kunjung ada jawaban. Jadi karena para petugas yang penasaran, akhirnya mereka mencoba untuk membuka pintu kamar Iwasno menggunakan kunci cadangan. Namun belum sempat terbuka, tiba-tiba Kuniko datang. Dan para petugas pun pergi dari situ. Kuniko pun masuk ke kamar dan melepaskan borgol Iwasno. Scene berganti di saat Kuniko dan Iwasno sedang di perjalanan menuju pulang. Di situ, Iwasno bertanya kepada Kuniko kenapa dia tidak pergi saja meninggalkan Iwasno. Kuniko pun hanya tersenyum dan menjawab kalau semua itu hanyalah sebuah permainan saja. Kayaknya Kuniko udah mulai ada rasa nih. Di saat mereka sampai di tempat kos, ya mungkin karena sudah sama-sama ingin melampiaskan hasratnya, mereka pun langsung melakukan enak-enak untuk pertama kalinya. Namun di sini karena Kuniko yang baru kali ini merasakan serabinya diangetin, dia mengatakan kalau sedikit terasa sakit. Iwasno pun menenangkannya dengan ngomong kalau nanti akan terasa lebih enak. Keesokan harinya terlihat Iwasno yang ada di tempat kerja. Tapi entah apa yang sedang difikirkannya, dia terlihat sedang melamun. Mungkin dia masih teringat-ingat dengan goyangan Kuniko semalam kali ya. Tiba-tiba Iwasno dihampiri oleh rekan kerjanya yang mencoba merayu Iwasno. Tapi Iwasno tidak meresponnya dan akhirnya dia pergi. Kasian. Ketika Iwasno pulang, dia melihat Kuniko yang lagi duduk. Ya, karena mungkin semalam masih kurang, akhirnya Iwasno mengajak Kuniko untuk enak-enak lagi. Dan terjadilah enak-enak di situ. Yang tentunya hal itu terjadi hampir setiap hari. Wah, jadi ketagihan nih.
Sampai suatu malam, karena Kuniko mendesak terlalu keras, menjadikan ibu kosnya mendatangi kamar Iwasno dan curiga kepada Iwasno kalau Iwasno ini menyembunyikan seorang wanita. Karena curiga, ibu kos dan pacarnya pun langsung masuk ke kamar Iwasno untuk mencari bukti-bukti bahwa ada wanita di situ. Namun, setelah dicari-cari, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka berdua pun pergi. Setelah ibu kos dan pacarnya pergi, Kuniko pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dan mereka pun melanjutkan enak-enak yang tertunda tadi. Keesokan harinya, tetangga kos Iwasno menemui si ibu kos dan bercerita kalau dia sering mendengar ada desahan-desahan seorang wanita dari kamar Iwasno. Namun, ibu kos tidak percaya kepadanya. Pada suatu ketika, saat Kuniko pergi, secara diam-diam dari belakang tetangga kosnya mengikuti. Ini tetangga kepo banget deh. Sesampainya di sebuah toko, si tetangga itu melihat sebuah iklan tentang penculikan seorang anak SMA. Dia pun tahu kalau anak yang ada di iklan itu adalah Kuniko. Kemudian, orang itu pun langsung pergi ke kantor polisi untuk memberikan laporannya tentang Kuniko. Scene berganti ketika Iwasno yang baru pulang bekerja. Di situ, Iwasno langsung dihampiri oleh polisi dan ditangkap. Di akhir film, terlihat Kuniko yang ada di kantor polisi untuk memberikan keterangan. Kuniko sendiri ngomong kalau sebenarnya dia tidak diculik, melainkan mereka pergi bersama dan mereka hidup bahagia. Namun, di sisi lain, Iwasno mengaku kalau dirinya telah menculik dan membius Kuniko. Dan dia meminta supaya dihukum gantung saja. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.